Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Meisya dengan NIM 2407016058. Saya akan membahas materi tentang teori psikoanalisis Freud dan teori kognitif Piaget. Yang pertama kita bahas yaitu teori psikoanalisis Freud. Teori psikoanalisis Freud adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Menurut Sigmund Freud, pikiran kita terbagi menjadi dua struktur, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, di mana Freud mengibaratkan alam sadar dan bawah sadar ini dengan sebuah gunung es yang terapung, di mana bagian yang muncul di atas permukaan air merupakan pikiran sadar, dan bagian yang jauh lebih besar di bawah permukaan air merupakan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar merupakan pikiran yang kita sadari, yang kita pikirkan atau yang kita rasakan, dan yang bisa kita ingat. Contohnya ketika kita membaca buku, ketika kita belajar, dan juga ketika saya menjelaskan materi ini, itu juga menggunakan pikiran sadar. Lalu pikiran bawah sadar ini merupakan pikiran yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui, tetapi mempengaruhi sebagian besar kondisi psikologis kita. Nah, contoh dari pikiran bawah sadar ini yaitu ketika kita melewati jalan atau rute baru yang pastinya kita perlu mengingat terlebih dahulu jalur-jalur yang harus kita lewati. Berbeda ketika kita sudah sering melewati jalan tersebut. Ketika kita sudah sering melewati jalan itu, kita pasti sudah hafal dengan rute-rutenya. Kita pasti sudah mengetahui jalurnya dan tidak perlu lagi mengingat setiap patokan ketika kita berbelok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kepribadian menurut Freud. Nah, menurut Freud ini ada 3 struktur kepribadian, yaitu yang pertama, id. Id ini punya prinsip kesenangan, memunculkan keinginan untuk memuaskan kesenangan tanpa mempedulikan aturan. Contohnya seperti pengen makan enak, pengen mendengar musik yang bagus. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada super ego. Nah, berkebalikan dengan id, super ego ini tugasnya menyelaraskan diri dengan aturan dan moral. Lalu yang ketiga ada ego. Ego ini bertugas menyeimbangkan antara id dan super ego dengan menggunakan mekanisme pertahanan. Nah, jadi ketika id dan super ego ini berantem, ketika id ini pengennya memukul seseorang, tapi si super ego ini bilang jangan, itu tuh tidak bermoral kalau kita memukul orang. Jadi si ego ini tugas ketika si id dan super ego ini berantem, tarik-tarikan. Nah, ini tuh pasti akan menimbulkan kecemasan dong dalam diri kita. Kita pasti bingung. Kita memukul tapi nggak bisa. Nah, jadi ego ini menyeimbangkannya dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan. Nah, beberapa mekanisme pertahanan yang akan saya bahas yaitu reaksi formasi, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengganti perasaan dengan perasaan sebaliknya dalam kesadaran. Jadi contohnya ketika ada seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, nah tapi laki-laki ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada perempuan ini. Nah, karena dia itu kayak malu atau gengsi.
Nah, jadinya dia malah mengolok-olok perempuan ini atau menjahili perempuan ini gitu. Lalu selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi ini mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih aman, seperti mengarahkan emosi atau perasaan ke objek atau aktivitas yang lebih aman. Jadi ketika kita kesal dengan seseorang, kita pengen pukul orang tersebut, tapi tidak boleh. Nah, kita menyeimbangkan dengan cara melempar bantal, seolah-olah kita tuh melempar ke orang yang kita kesalkan itu. Atau kita juga bisa dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih aman seperti istilahnya tuh zaman sekarang healing. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada represi. Represi ini yaitu ketika perasaan disembunyikan ke dalam alam bawah sadar. Jadi ketika kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan atau kita punya keinginan yang tidak tercapai, nah kita pasti ngerasa cemas, kita ngerasa dak-dikduk, kita ngerasa nggak enak. Nah, jadi si ego ini menekankan, menyembunyikan perasaan kita itu ke alam bawah sadar. Jadi kita itu lupa dengan perasaan-perasaan itu. Kita lupa dengan hal-hal apa sih yang akan kita sampaikan itu. Kita lupa. Nah, lalu selanjutnya ada regresi. Regresi ini yaitu kembali ke masa perkembangan sebelumnya. Contohnya seperti ada kakek dan nenek. Nah, mereka ini ingin berduaan terus, ingin romantis-romantisan, tapi super ego bilang, jangan loh, kamu sudah tua, malu dong sama anak, malu dong sama cucunya. Nah, jadi ego ini menyeimbangkan dengan cara mengembalikan pikiran atau mental si kakek nenek ini ke masa perkembangan sebelumnya. Jadi mereka itu akan berpikir mereka itu masih muda loh, kita masih muda. Jadi wajar dong kita seperti itu, begitu. Lalu selanjutnya ada proyeksi. Nah, proyeksi ini ketika kita memiliki perasaan yang tidak dapat diterima dan kemudian seolah-olah terlihat pada orang lain. Jadi contohnya ketika kita kesal kepada seseorang, ketika kita tidak suka dengan orang tersebut, nah tapi kita itu seolah-olah ngelihat kalau orang itu yang gak suka sama kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kognitif Piaget. Teori Piaget ini berfokus pada tahap perkembangan mulai dari bayi hingga remaja. Ada 4 tahapan yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik yang dimulai dari usia 0 hingga 2 tahun. Nah, dalam tahapan ini, bayi mengembangkan informasi melalui pengalaman sensori, seperti mendengar, melihat, dan juga dengan tindakan motorik seperti menyentuh dan menggenggam. Selanjutnya, ada tahap praoperasional yang dimulai dari umur 2 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai mengingat dan berimajinasi tentang objek ataupun peristiwa. Namun, mereka masih cenderung egosentris, yaitu kesulitan untuk melihat sudut pandang orang lain. Selanjutnya, ada tahap praoperasional konkret. Nah, pada usia ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang objek atau peristiwa konkret, tetapi mereka belum dapat melakukan penelaran hipotesis atau abstrak.
Lalu selanjutnya ada tahap praoperasional formal yang dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja mulai mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematik. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berpikir tentang ide-ide hipotesis serta dapat memecahkan masalah dengan cara yang lebih kompleks dan logis. Nah, di sini saya juga mencantumkan ayat tentang pentingnya berpikir dan menggunakan akal dalam Islam, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi pada akhir ayat ini Allah memuji orang yang berakal dan mau berpikir. Mereka selalu ingat dan waspada serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.